Oke, Sobat Ngoko, kita kembali lagi di Bintaro Icon sama Pak Andika. Nah gini nih Pak, banyak, saya tuh dulu kan pengalaman lah di lingkungan konsumen. Itu banyak loh, apartemen yang dibangun, lahan parkir kurang buat fasilitas untuk penghuni. Ataupun itu lebih parah lagi, serah terima. Kadang-kadang tuh, bikin kepala pusing gitu tuh kadang-kadang. Kasihan itu orang yang tadinya gue pengen punya rumah gitu lah, sayang gitu ngumpulin dari uang pensiun, pengen punya buat ngasih ke anak sesuatu, apartemen ternyata udah DP sekian persen tapi nggak ada realisasinya. Itu banyak seperti itu tuh Pak Jika. Ataupun keamanan security yang di bawah ataupun keamanan di luar lingkungan seperti di atas yang kita sedang lagi ambil sekarang ini gitu. Setiap kamar itu keamanannya gimana? Itu yang problematik yang sering ditemukan gitu loh Pak. Nah itu kalau khusus untuk di Bintaro Icon gimana tuh Pak? Untuk Bintaro Icon ya, jadi gini ya, mungkin kalau untuk yang serah terima mungkin Pak ya. Kalau di serah terima sih, kalau yang di sini sih untuk saat ini sih belum udah nggak ada masalah Pak, karena kan apartemen sudah jadi. Jadi kalau misalnya nanti tergantung dari pembayaran. Kalau misalnya pembayarannya pembayaran misalnya dia ambil KPA, ambil KPA setelah dia akad itu biasanya kita minta suruh cek defeknya dulu Pak. Bank gitu. Enggak, cek di defek. Misalnya dia udah serah terima, udah akad kan berarti kan dia udah disetujui sama bank kan. Nah, habis itu dia serah terima. Dia cek dulu ada defeknya nggak, kekurangan atau apa ada yang cacat-cacat gitu. Kalau misalkan tidak ada, sudah bagus, paling kita minta waktu sebulan untuk mereka tinggal, gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita installment ya, kalau installment paling kalau sudah dananya sudah masuk 50%, itu sudah bisa ditempatkan Pak. Gitu. Jadi untuk saat ini sih tidak ada masalah sih Pak, karena kita udah jadi si apartemennya. Nah, terus juga kita juga yang tadi saya bilang Pak, kita ada yang namanya studio loft, itu studio yang ada mezaninnya itu kita yang di lantai 25 nanti mungkin Pak Adi bisa ngeliat ya Pak ya, Pak Adi kita di sana juga sudah jadi. Dan kita lagi buka lagi di lantai 23. Lantai 23 itu dia studio loft juga tapi sudah sedang dikerjakan tapi masih bare. Nah, jadi itu kita juga sudah tertera itu serah terimanya tuh setelah akad itu 6 bulan Pak. Gitu. Jadi kita udah nggak ada masalah sih Pak kalau untuk serah terima. Nah, untuk security tadi Bapak bilang, untuk security di sini kita 24 jam Pak. Security di bawah kita controlling semua gitu kan, kebetulan ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pak ya gitu kan. Kita juga lihat, kita cek semua karena kita kan juga pakai akses, jadi kan orang yang naik ke atas itu udah private akses, jadi aksesnya misalnya di lantai 7 ya udah dia ke lantai 7. Paling dia ke fasilitas kita kan ada di lantai GR, di ground ada gym gitu kan, ada kolam renang juga. Kita sebentar ini kita pakai yang kolam renang private ya, gitu sih Pak. Kalau masalah parkir gimana nih Pak? Untuk masalah parkir untuk saat ini sih belum ada masalah sih Pak. Alhamdulillah ya? Iya, alhamdulillah. Soalnya banyak nih, terus terang aja, kan rata-rata apartemen kan tidak sesuai dengan pokoknya sekarang nih satu ruangan, kan minimal tuh dua mobil kan, suami atau istri itu kan harus ada. Sekarang kadang-kadang cuma satu disediakan. Nah, itu gimana tuh Pak kalau di sini? Kalau di sini sih untuk saat ini ya Pak ya, untuk saat ini sih kita perkirakan belum ada biaya ya Pak ya. Biasanya kita ada biaya yang mobil pertama berapa, kita untuk saat ini masih free. Tapi nextnya kita pas kita nanti ada tower baru ya mungkin baru ada launching gitu. Nah, kita yang baru ready nih sekarang ini di 2 tower Pak, tower Ametis sama tower Pisang. Gitu. Nanti nextnya ada tower lagi. Nah, ini jangan lupa juga nih sama teman-teman juga nih ya. Kalau udah mau launching yang tower baru ya boleh ikut
Itu kapan tuh Pak kira-kira? Bulan apa? Kalau itu Biar teman-teman Ngoko juga bisa tahu informasinya. Itu kapan? Kalau itu sih nanti kita kabarin Pak, karena kita juga belum tahu kapannya, tapi kita segera, karena kalau Bapak bisa lihat tadi kita di depan tuh ada tulisan, ada nyambungan Pak, ada next to connecting tower gitu kan. Nah itu kita ya doain aja Pak untuk segera ya Pak ya untuk tower barunya, karena kan kita juga nextnya juga ada plaza di depan Pak. Jadi kita ada plaza tuh 3 lantai. Jadi teman-teman yang semua yang di sini nggak usah jauh-jauh lagi, mau ke mall tinggal ke plaza ke depan aja untuk cari makan. Berarti gitu. selama ini di Bintaro Icon nggak ada kendalanya ya, masih bisa ditanggulangi lah. Kalau semua partai pasti ada masalah. Nah, Tapi kita coba untuk cari solusi ya untuk segala. Sampai sekarang ini ya, juga untuk nggak saat ada ini ya. masih fan-fan aja. Masih fan-fan. Oke, berarti minim kalau untuk kasus perlindungan konsumen di sini masih sangat minim ya. Jadi nggak ada sekitar berapa persen itu nggak ada ya. Kalau ada masalah pasti ada, tapi kalau minimnya itu ya masih minim sih Pak ya, karena kita masih bisa cari solusinya apa. Karena kan semua developer pasti ada masalah masing-masing Pak ya, ada minus plus ya, plus minusnya. Jadi kita bisa kita selama ada solusi kita pasti bisa cari jalan keluar. Siap, boleh. Gitu. Nah, itulah jadi perlunya edukasi. Kita memilih apartemen itu yang kayak gimana. Betul. Jadi jangan sampai nih Sobat Ngoko nih ada uang tapi sayang kita udah ngumpulin gaya untuk DP, ternyata apartemennya nggak ada, udah bayar DP, mending ya kalau DP-nya dibawa kabur. Itu sering banyak gitu tuh kayak gitu kasus tuh. Makanya hati-hati deh kalau mau beli properti atau mau beli apartemen, soalnya sekarang kan lahan juga terbatas, jadi orang pada milih apartemen untuk paling stay kerja lah, seperti gitu, atau buat anak kos gitu, lebih efektif seperti itu. Nah gitu aja Sobat Ngoko, nanti kita lanjut lagi setelah break sebentar lagi ya. Salam.